Kekeringan kini menjadi kenyataan di sejumlah wilayah Indonesia. Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, warga mulai mengalami krisis air bersih setelah sumur-sumur mengering. Untuk memenuhi kebutuhan, BPBD Sragen menyalurkan 3 truk tangki berisi 5.000 liter air bersih setiap 3 hari sekali. Ini sumur-sumur sudah sat semua. Sudah kering semua? Sudah kering semua. Terus kalau ini kesulitannya mencari airnya di mana, Pak? Saya di kali. Oh, di kali. Duduk di kali. Jauh enggak, Pak? 2 kilo lah. Oh, 2 kilo? Ya. Semua sudah nggak punya air di sumur. Dampak kekeringan juga merambah ke sektor kesehatan. Pakar kesehatan Chandra Yoga Aditama menyatakan paparan cuaca panas ekstrim dapat menyebabkan dehidrasi dan meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan ketersediaan air bersih. Upayakan sedapat mungkin berlindung di bawah ya atap atau bagaimana begitu, atau kalau bisa tentu saja bekerja lebih banyak di dalam ruangan, atau kalau harus keluar ruangan upayakan tidak keluar ruangan pada saat panas sedang tinggi-tingginya, gitu ya. Juga gunakan pakaian yang cerah begitu. Menurut BMKG, kondisi ini dipengaruhi 2 faktor utama, yaitu musim kemarau yang menurunkan curah hujan dan fenomena El Nino yang mengurangi pasokan uap air ke Indonesia sehingga memperparah kekeringan. Kondisi kering diprediksi mencapai puncak pada Agustus hingga September. Secara natural sudah mengalami musim kemarau yang mengalami curah hujannya berkurang di sebagian besar wilayah Indonesia. Dampak yang lainnya adalah karena juga uap air kita saat sekarang ini sedang terkonsentrasi di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan agar dampak kekeringan tidak semakin meluas. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, fenomena El Nino di Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan mencapai kategori kuat dan berpotensi bertahan hingga awal tahun 2027. BMKG dan BRIN memprediksi puncak musim kemarau yang lebih kering dan panjang akan terjadi pada bulan Agustus. Lalu apa dampaknya terhadap Indonesia dan apa mitigasi yang disiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi fenomena ini? Kita akan bahas dalam segmen Fact Check Indonesia di tengah ancaman El Nino. Nah, pertama pemirsa, kita akan bahas lebih dahulu apa El Nino itu sebenarnya. Jadi pemirsa, kalau kita kutip dari lamannya BMKG, pengertian El Nino ini adalah fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Nah, pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah sekitarnya, termasuk seperti di Indonesia. Lalu seperti apa dinamika El Nino di Indonesia? Nah pemirsa, sebagian besar wilayah Indonesia masih diperkirakan berada dalam kondisi relatif kering. Curah hujan kategori rendah diprediksi mencakup sekitar 76,54% di wilayah, sementara kategori menengah sebesar 23% dan kategori tinggi hanya sebesar 0,09%. Nah, kondisi kering tersebut pemirsa terutama berpeluang terjadi di sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta beberapa wilayah Papua. Nah pemirsa, jadi kalau kita melihat memang dalam 10 hari terakhir di bulan Juli ini diperkirakan akan terjadi curah hujan terendah. Nah kalau pada pekan ini, tepatnya pada periode 21 hingga 23 Juli 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Meskipun tidak ada potensi hujan lebat hingga sangat lebat, namun ada satu wilayah yang perlu waspada yaitu kawasan Sulawesi Tengah. Nah pemirsa, kita juga akan melihat memang ada sejumlah wilayah yang harus diantisipasi akan terjadi curah hujan rendah dan juga tidak ada potensi curah hujan lebat dan sangat lebat kecuali di kawasan Sulawesi Tengah pada periode pekan ini. Lalu apa dampaknya untuk Indonesia ketika El Nino terjadi dalam jangka panjang? Nah pemirsa, dampak yang akan terjadi pada Indonesia yang pertama adalah krisis air dan juga kekeringan, di mana curah hujan yang jauh berkurang menyebabkan penyusutan debit air secara drastis pada sumber-sumber air. Di beberapa wilayah seperti Tangerang dan juga Bogor, penyusutan debit sungai dan juga retaknya lahan pertanian ini mulai dirasakan oleh sejumlah warga. Kemudian juga ada potensi kebakaran hutan di lahan-lahan gambut. Nah, kemudian juga ada potensi gagal panen khususnya padi dan juga masalah kesehatan pemirsa. Karena udara panas dan juga minimnya pasokan air bersih memicu penyebaran penyakit seperti diare, malaria, dengue dan juga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, kalau kita bahas soal ketahanan pangan pemirsa,
Musim kering yang bertepatan dengan masa tanam dapat mengganggu produktivitas pertanian. Penurunan produksi gabah memicu resiko lonjakan inflasi dan juga harga pangan nasional. Kemudian juga peningkatan kebakaran hutan karena kekeringan memicu kerentanan kawasan hutan dan lahan gambut di wilayah seperti Sumatera dan juga Kalimantan, pemirsa. Nah, kita juga akan melihat apa imbauan dari BMKG kepada masyarakat Indonesia untuk menghadapi fenomena El Nino ke depannya. Jadi pemirsa, BMKG telah merangkum sejumlah imbauan kepada masyarakat yang bisa dilakukan sebagai mitigasi. Seperti menggunakan tabir surya ketika beraktivitas di luar ruangan. Menurut Kementerian Kesehatan pemirsa, SPF minimal 30 ini sangat dianjurkan untuk melindungi kulit ketika beraktivitas di bawah terik matahari. Kemudian juga mengonsumsi air putih per hari sebanyak 2 liter dan juga ada waspada terhadap hotspot atau kebakaran hutan di lahan-lahan gambut dan juga tidak melakukan pembakaran sembarangan seperti pembakaran sampah ilegal karena dapat menyebabkan asap dan juga kebakaran di lahan-lahan sekitarnya serta selalu mengakses informasi valid hanya dari BMKG dan juga media-media mainstream. Lalu apa mitigasi dari pemerintah untuk menangani fenomena El Nino di Indonesia, pemirsa? Nah, yang pertama adalah soal ketahanan pangan. Jadi pemirsa, Kementerian Pertanian ini fokus memetakan wilayah rentan, mempercepat tanam dan juga mengoptimalkan sistem pompanisasi serta program cetak sawah. Kemudian untuk ada pengendalian dalam kebakaran hutan. Ini juga ada Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pembentukan Satgas Darat di tingkat kabupaten kota untuk menyiapkan peralatan pemadaman dan juga menjaga ketersediaan air bersih. Ini termasuk dalam pengelolaan air, pemirsa, dalam poin kedua. Kemudian juga ada modifikasi cuaca dari pihak pemerintah serta kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, di mana Kemenkes ini memperkuat mitigasi terhadap penyebaran penyakit yang sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan ekstrim. Kemenkes mengedepankan upaya promotif dan juga preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga adanya koordinasi lintas sektor untuk optimalisasi peringatan dini dan juga manajemen darurat yang dimonitor oleh BMKG dan juga Kemenko PMK. Nah, koordinasi lintas sektor ini pemirsa juga sudah menjadi arahan dari Mendagri, di mana Mendagri Tito Karnavian ini menyebutkan pemirsa bahwa untuk koordinasi lintas sektor ini, Pemda diharapkan mampu mengantisipasi risiko karhutlah, kekeringan, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air secara lebih cepat, terukur, dan juga efektif untuk kita menghadapi fenomena El Nino ke depannya di Indonesia. Dan pemirsa, itulah tadi pembahasan dalam segmen Fact Check pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena program Metro Siang masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.